Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel YouTube Hijau Refresh. Nah, di video kali ini saya punya bahan bonsai kimeng ya teman-teman. Ini akan saya press, tetapi sebelum itu sudah saya cangkok angin ya teman-teman. Jadi kita dapat satu bahan lagi. Nah, seperti apa videonya? Langsung saja kita simak. Nah, jadi seperti ini bahannya ya teman-teman. Bahan ini saya konsep on the rock ya teman-teman. Karena dulu saya tidak sempat untuk penataan akar, jadi akarnya sudah terlanjur kurang bagus ya teman-teman, sudah terlanjur membesar. Jadi saya konsep on the rock ya teman-teman. Nah, untuk ukuran segini ya teman-teman. Untuk ukurannya segini. Kalau kita bandingkan dengan korek api lebih besar dikit ya teman-teman. Jadi lumayan lah untuk bahan bonsai mame-mamean ya teman-teman. Untuk perakaran di sini tidak terlalu bagus teman-teman. Jadi kenapa saya konsep on the rock, karena perakarannya itu kurang bagus ya teman-teman. Nah, di sini rencananya akan saya press karena saya akan cukupkan untuk pertumbuhannya sebesar ini ya teman-teman. Nanti saya akan konsep untuk kelanjutannya. Jadi di sini sebelum saya press dulu sudah sempat saya cangkok angin ya teman-teman, dan untuk memperbesar batang juga sudah saya sayat di sini dan langsung saya cangkok angin. Nah, di sini sempat saya sayat beberapa ya teman-teman untuk memperbesar batang juga. Jadi sudah ada yang sembuh ya teman-teman untuk lukanya. Dan untuk saat ini langsung saja kita potong untuk terusannya ini ya teman-teman, dan kita nanti akan tanam. Oke, langsung saja kita potong teman-teman. Jadi seperti ini ya teman-teman, ini sudah langsung bisa kita tanam teman-teman. Atau kalau kita mau pecah akar atau pecah batang ini juga bisa ya teman-teman. Sebelum kita tanam kita pecah batang. Jadi untuk kelanjutannya kita tidak kerja dua kali ya teman-teman. Oke, kita cek dulu yang ini ya teman-teman. Nah, untuk perakaran seperti ini ya teman-teman, masih kurang maksimal. Jadi sambil nunggu pertumbuhan yang di atas, kita juga tunggu pertumbuhan di perakaran ya teman-teman. Nah, untuk konsepnya saya akan buat slanting ya teman-teman. Jadi karena batang itu datangnya dari arah kanan, nanti cabang pertama akan saya tempel di sini ya teman-teman. Di sini akan saya tempel susu. Kebetulan di sini juga kemarin saya lakukan penyayatan ya teman-teman. Jadi mungkin di sini langsung saya tempelkan ya teman-teman. Jadi untuk tangan pertama akan slanting ke kanan juga ya teman-teman. Dan ini akan menjadi tangan kedua, dan kemungkinan untuk top ataupun terusannya saya cari dari sini ya teman-teman. Mungkin nanti kita akan potong di sini dan kita langsung tempel bahan yang lainnya ya teman-teman. Jadi kita akan melakukan tempel susu 2 batang ya teman-teman. Jadi langsung saja kita cari bahan kimengnya ya teman-teman. Nah, kebetulan di sini saya sudah ada bahan kimeng stek-stekan ya teman-teman. Jadi bahan ini stekan sisa-sisa peruningan ya teman-teman. Dan ini kemarin sempat saya videokan, tapi belum saya update untuk pertumbuhannya ya teman-teman. Mungkin nanti bisa kita update lagi dan sekaligus untuk pembuatan video penggabungan batang kimeng ya teman-teman. Jadi ini yang akan saya pakai. Mungkin kita ambil 2 batang saja ya teman-teman. Kita ambil 2 pohon dan langsung kita eksekusi ke bahan yang tadi ya teman-teman. Jadi langsung saja kita ambil. Nah, jadi ini ya teman-teman. Jadi saya sudah ambil 2 pohon yang rencananya akan kita pakai untuk sambung sisip ya teman-teman, atau lebih tepatnya tempel susu ya teman-teman. Jadi kita akan langsung gunakan ini untuk mendapatkan percabangan ya teman-teman. Oke, langsung saja kita potong dulu yang ini ya teman-teman. Kita potong press
dan kita akan lakukan penyayatan di bagian sini ya teman-teman. Nah, ini sudah kita potong ya teman-teman. Jadi untuk terusannya saya akan ambil di sini ya teman-teman. Saya ambil di sini yang akan kita tekuk ke kanan lagi ya teman-teman. Dan ini sebagai cabang penyeimbang dan sekaligus tangan kedua ya teman-teman. Tapi nanti begitu ini tumbuh atau begitu nempel baru akan kita potong mereng di sini ya teman-teman, agar tidak terlalu terlihat membengkak ya teman-teman, nanti agar terlihat ngepen. Tapi untuk sementara saya hanya potong datar saja dulu ya teman-teman. Nah, jadi ini yang kedua ya teman-teman. Ini yang akan saya tempel, jadi akan kita lukai dulu teman-teman. Kita akan lukai lagi untuk membuka kambiumnya dan agar bisa menempel ke pada batang yang akan kita sisipkan di sini ya teman-teman, atau akan kita tempelkan di sini. Nah, seperti ini teman-teman. Dan begitu juga untuk media ataupun pohon yang kita akan tempelkan, itu kita lukai juga ya teman-teman, nanti agar si kambium itu gampang nempel ataupun gampang menyatu dengan batang utama ya teman-teman. Nah, kebetulan ini perakarannya sudah lumayan bagus, jadi nanti akan kita tanam seperti ini dan akan kita tempelkan di sini ya teman-teman. Seperti ini teman-teman, nanti akan kita ikat. Oke, kita ukur dulu untuk kedalaman penanamannya ya teman-teman. Ini kita tanam segini dan akan kita tempelkan di sini. Oke, itu sudah pas ya teman-teman. Itu sudah pas, dan nanti setelah penempelan, setelah pengikatan juga bisa kita langsung tekuk ya teman-teman. Dan ini nanti saya akan tanam di sini ya teman-teman. Oke. Jadi kita lakukan bahan yang pertama dulu ya teman-teman. Ini. Nah, seperti ini teman-teman. Kita ukur yang mana yang akan kita sayat. Mungkin ini teman-teman, mungkin ini yang akan kita sayat. Jadi kita rapikan di sini ya teman-teman, bagian sini. Kita sama-sama lukai agar si kambium itu cepat nyatu ya teman-teman. Boleh saja sih tanpa melukai, cuman itu untuk penempelan kambium itu agak lama ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini kita sayat lagi dan langsung nanti kita tempelkan dan ikat dengan pengikatnya ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini nanti teman-teman. Nah, mungkin sekalian saja ya teman-teman. Jadi kita sayat keduanya dulu. Jadi saya ukur di sini ya teman-teman. Saya ukur di sini seperti ini. Nah, jadi akan kita gunakan ini ya teman-teman. Kita akan sayat di bagian sini, di bagian tunas ini ya teman-teman. Kita akan sayat di bagian tunas ini, dan ini akan saya sayat dulu. Jadi ini bisa kita lakukan pada bonsai ficus ya teman-teman. Jenis-jenis ficus itu sebagian besar kita bisa lakukan dengan cara seperti ini, karena untuk kambium itu cepat nempel ya teman-teman. Nah, untuk entresnya tadi di bagian sini ya teman-teman. Tadi di bagian sini, dan sekarang akan kita lukai juga ya teman-teman. Kita lukai di sini. Oke, ini untuk mata tunasnya kita buang saja ya teman-teman. Langsung saja kita ikat di bagian sini.
Oke, kita ikat dulu, nanti baru kita melakukan penanaman terhadap batangnya ya teman-teman, ataupun perakarannya. Nah, seperti ini teman-teman. Untuk pengikatnya diusahakan agar tidak mudah lepas ya teman-teman, dan tidak mudah goyang, karena begitu nanti si kambium ini nempel, kalau itu goyang nanti akan menyebabkan kegagalan ya teman-teman. Jadi diusahakan seerat mungkin untuk media pengikatnya, dan kalaupun goyang ini si kambium itu tidak ikut ya teman-teman. Oke, jadi seperti ini ya teman-teman. Mungkin nanti bisa kita kasih salep kambium habis ini ya teman-teman. Kita lakukan hal yang sama juga terhadap entres yang ini ya teman-teman. Jadi kita akan ikat juga yang ini. Nah, seperti ini teman-teman. Langsung saja kita lakukan pengikatan. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kemungkinan nanti bentuknya seperti ini teman-teman. Ini akan kita buat selenting ke sini. Sudah terlihat ya teman-teman, sudah terlihat. Ini tangan pertama yang akan kita selenting ke bawah, ini tangan kedua atau sebagai penyeimbang, dan ini nanti akan sedikit condong ke kanan juga ya teman-teman. Dan kebetulan di sini kita sudah mempunyai banyak mata tunas. Jadi untuk pengepresan mahkotanya itu lebih gampang ya teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Kita akan timbun dulu untuk perakarannya ya teman-teman, agar tidak terlalu lama mengering yang akan menimbulkan stres. Nah, untuk perakarannya kita tidak ada pemotongan sama sekali teman-teman, agar pohon ini tidak stres. Jadi langsung saja kita timbun di sini ya teman-teman. Mungkin nanti saya akan tambahkan media lagi. Nah, seperti ini teman-teman. Jadi terlihat jelas ya teman-teman. Terlihat jelas. Mungkin teman-teman bisa terapkan di rumah untuk bahan bonsai ficus yang lainnya juga ya teman-teman. Dan kalau teman-teman ada saran ataupun masukan, bisa tulis di kolom komentar. Seperti apa trik kalian untuk menumbuhkan atau menempelkan suatu tunas ke bahan yang pertumbuhan tunasnya macet ya teman-teman. Jadi kalau trik saya seperti ini mungkin bisa menginspirasi dan bermanfaat bagi teman-teman ya. Oke, mungkin kita akan cari kawat dulu teman-teman, agar terlihat geraknya seperti apa ya teman-teman. Kita akan sedikit kawati bagian cabang ya teman-teman. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman. Untuk gerak dasarnya sudah saya konsep. Yang ini cabang pertama yang akan kita konsep sedikit slanting ya teman-teman. Dan ini cabang penyeimbang ataupun cabang kedua. Dan calon top juga sudah kita sediakan di sini ya teman-teman. Semoga saja ini bisa nempel dengan cepat dan
rapi ya teman-teman. Untuk bagian belakangnya seperti ini ya teman-teman. Jadi untuk konsep kedepannya kita menggunakan tampak depan dari sini ataupun dari sini itu bisa saja ya teman-teman. Hanya saja nanti kita akan mencari backnya di mana ya teman-teman. Kalau misalnya tumbuh back dari sini ataupun dari sini kita bisa langsung pakai back ya teman-teman sebenarnya. Namun karena ini tidak langsung saya tempel, mungkin kita cari back di mata tunas dari daerah sini ya teman-teman. Sebenarnya ini bisa saja kita langsung tempel sampai segini ya teman-teman, kita sudah dapat back jadinya. Jadi tidak masalah, yang penting kita sudah punya konsep percabangan dulu ya teman-teman. Nah, untuk media tidak akan saya ganggu ya teman-teman, atau perakaran tidak saya ganggu. Jadi kita fokus untuk menumbuhkan tempelan ini dulu ya teman-teman. Nanti begitu penempelan itu bagus ataupun sudah mengikat, nanti di sana akan kita bongkar media dan sekaligus penggantian medianya ya teman-teman, dan penataan beberapa akar yang di sini ya teman-teman. Kita juga akan tunggu pertumbuhan akar di bagian bawah ya teman-teman, nanti agar akarnya lebih merata lagi. Nah, kemarin saya tutup seperti ini ya teman-teman. Kita tutup pakai batu agar ini menjadi lembab dan bisa tumbuh akar. Dan bisa juga kalian menggunakan trik saya yang sebelumnya ya teman-teman. Kita menggunakan moss. Kita menggunakan moss untuk menumbuhkan perakaran baru di bagian bawah ya teman-teman. Jadi mungkin bisa kalian cek videonya, kalian scroll di video di bawah ya teman-teman. Nah, seperti ini ya teman-teman. Jadi kita hanya melakukan penyiraman dan penyimpanan di tempat yang teduh ya teman-teman, karena ini baru kita pindah tanam dan kita ada lukai beberapa agar si pohon tidak stres terkena cahaya matahari langsung ya teman-teman. Untuk konsep gerak dasar sudah terlihat manis ya teman-teman. Jadi kita tinggal menunggu saja. Oke, mungkin segitu dulu video dari saya. Dan untuk bahan yang ini mungkin tidak akan saya videokan ya teman-teman. Untuk mempersingkat waktu juga, nanti akan saya tanam dan mungkin kita akan tunggu update-nya saja ya teman-teman, kalau pohon ini sudah tumbuh subur. Oke, semoga video ini bermanfaat dan menginspirasi. Terima kasih buat teman-teman yang sudah bergabung, yang sudah support channel ini. Dan buat yang baru bergabung, saya harapkan support dari teman-teman sekalian, yaitu dengan cara subscribe, komen, like, ataupun share video ini ya teman-teman. Sampai jumpa di video-video berikutnya dan terima kasih.